Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Auditia Mariska STMT dan kepada Kepala Prodi Teknik Industri Otomotif Politeknik STMI Jakarta, saya ingin mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan pengendalian kualitas statistik proses produk impeller industri pompa manufaktur di PT Torisma Guna Indonesia. Saya di sini sebagai Izzer Dwi Marjana dengan NIM 1117058. Selanjutnya, latar belakang dari PT Torisma Guna Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pompa manufaktur dengan memproduksi beberapa komponen seperti shaft, bearing housing, casing cover, root casing, impeller. Komponen impeller merupakan yang paling banyak reject dalam periode bulan Februari sampai dengan Maret. Bahan baku sebelum diproses machining hingga bahan jadi sesudah proses machining. Komponen yang reject tidak dapat dijual atau dipasarkan ke pelanggan. Selanjutnya, sejarah PT Torisma Guna Indonesia, perusahaan patungan antara Torisma Pum Manufaktur dari Jepang dan Guna Elektro dari Indonesia, sejak didirikan pada tahun 1984. Misi dari perusahaan PT Torisma Guna Indonesia untuk menyediakan dan mengembangkan pompa industri yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan domestik dan internasional. Yang pertama, membuat produk sesuai dengan permintaan pelanggan dan persyaratan pelanggan. Kedua, melaksanakan perbaikan dan meningkatkan mutu produk secara terus-menerus. Ketiga, mengelola sumber daya manusia dan sistem manajemen secara efektif. Ini gambaran umum dari produk PT Torisma Guna Indonesia, yaitu ada shaft, bearing housing, casing cover, impeller, root casing. Punya gambaran pompa. Jadi, pum manufaktur dalam satu produk yaitu ETN. Ini adalah bahan baku dan proses machining. Yang pertama, bahan bakunya mempunyai impeller, lalu masuk ke proses mesin bubut, proses mesin turning, proses mesin drilling, proses mesin slotting, dan proses mesin balancing, yang dimana mempunyai flow proses impeller, yaitu supplier masuk ke queue incoming, lalu masuk ke machining masuk ke proses mesin bubut, mesin turning, mesin drilling, slotting, dan balancing, yang dimana proses-proses mesin machining lalu masuk ke QC inspection, kemudian masuk ke warehouse. Statistical process control yaitu merupakan kumpulan dari tools yang digunakan untuk memecahkan masalah sehingga tercapai kestabilitas proses, peningkatan kapabilitas dengan pengurangan variasi. Keberadaan dari SPC ini sangat penting di dalam perusahaan, khususnya dalam hal pengendalian kualitas. Ini ada data jenis dan jumlah produk, yang dimana jumlah produk dan reject dari machining di PT Torisma Guna Indonesia mencapai jumlah reject shaft 4, casing cover 1, bearing housing 1, root casing 2,
impeller 7, yang dimana mempunyai histogram bulanan dari bulan Februari hingga Maret mencapai jumlah produk 1.733 unit, dan untuk persentase SAF yang paling rendah 11% dan yang paling tinggi impeller mencapai 33%. Selanjutnya, dari data reject machining mempunyai jumlah defect dan machining SAF 4 unit, casing cover 1 unit, bearing housing 1 unit, boot casing 1 unit, impeller 7 unit. Mempunyai histogram dari jumlah produk dan jumlah defect, yaitu yang paling tinggi adalah impeller dan yang paling rendah adalah casing cover dari jumlah produksi produk pada bulan Februari sampai dengan Maret. Selanjutnya, mempunyai jenis cacat impeller, yaitu ada kropas, oversize, dan dimensi, yang dimana mempunyai pada bulan Februari tanggal 11 oversize 1, Februari pada tanggal 18 oversize 1, dan pada bulan Maret tanggal 5 kropos 1, pada bulan Maret tanggal 11 kropos 1, pada bulan Maret tanggal 16 kropos 1, dan pada bulan Maret tanggal 25 dimensi 2, dan totalnya mencapai jenis cacat pada impeller yaitu 7. Selanjutnya, dari pengolahan data reject pengendalian kualitas di PT Tori Simaguna Indonesia mempunyai perhitungan proporsi unit yang cacat mencapai 0,17, nilai rata-rata 0,010, dan batas atasnya 1,39, batas bawahnya min 1,05. Ini adalah fishbone defect, yang dimana fishbone ini yang ada di PT Tori Simaguna Indonesia, yaitu mempunyai tools seperti alat ukur, metode, mesin, lingkungan, manusia, dan material. Untuk alat ukur yaitu ada mikrometer, jangka sorong, silindris atau silinder. Metodenya prosedur penggunaan helm dan sarung tangan yang tidak benar untuk pada karyawan di dalam lapangan. Untuk mesin, kesalahan pada saat pemrograman proses mesin yaitu menjadi mesin error, dan kemudian untuk materialnya, kualitas material kurang baik karena kualitasnya akan terjadi material kropos, dan untuk manusianya operatornya kurang teliti, tidak mengikuti langkah-langkah instruksi kerja yang ada di PT Tori Simaguna Indonesia. Untuk lingkungan perusahaan listrik terputus dari PLN, akan terjadinya mati lampu dan cuaca lembab. Kesimpulan yang pertama, berdasarkan pengumpulan hasil machining pada jenis komponen SAF
mempunyai jumlah produk 199 unit per bulan dan jumlah rejection 4 quality per bulan. Jenis komponen casing cover, jumlah produk 285 unit per bulan dan jumlah rejection 1 quality per bulan. Jenis komponen bearing housing, jumlah produk 337 unit per bulan dan jumlah rejection 1 quality per bulan. Jenis komponen fluid casing, jumlah produk 337 unit per bulan dan jumlah rejection 2 quality per bulan. Jenis komponen impeller, jumlah produk 575 unit per bulan dan jumlah rejection 7 quality per bulan dari bulan Februari sampai dengan Maret 2021. Yang kedua, 3 jenis reject yang terjadi pada produk impeller yaitu Cropos 3 unit, oversize 2 unit, dimensi 2 unit. Yang ketiga, menurut dari hasil data diagram Pareto, jumlah produksi dan jumlah defect, maka kumulatif persentase impeller 46,7%, shaft 73,3%, fluid casing 86,7%, bearing housing 93,3%, dan casing cover 100%. Saran dari PT Torii Mangguna Indonesia, di dalam mesin ini harus lebih teliti lagi agar dalam proses mesin bubut atau bor, mesin turning, mesin drilling, mesin slotting, mesin balancing tidak ada lagi reject. Sekian dan terima kasih pada laporan praktek kerja lapangan di PT Torii Mangguna Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.